Selamat berjumpa kembali para sahabat insani, saya Pastor Fius. Pada Jumat 26 Agustus ini menjumpai Anda semua untuk merenungkan bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kita mengolah hidup ini, dan kita terus-menerus mempunyai visi misi yang jelas tentang kehidupan kita. Kita mempunyai arah yang pasti, arah yang terencana tentang kehidupan kita, agar hidup ini memiliki makna yang luar biasa. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di Jumat 26 Agustus hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengasihi kami anak-Mu untuk memiliki arah kehidupan kami yang bermakna, yang bernilai, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi mereka, karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 orang bijaksana dan 5 orang yang bodoh. 5 orang yang mempunyai visi misi ke depan, mempunyai rancangan kehidupan, mempunyai antisipasi tentang kehidupannya, dan 5 orang bodoh yang menjalani kehidupannya tanpa merancang, tanpa visi misi, tanpa strategi, dan tanpa rancangan yang sungguh-sungguh dipikirkan, mempunyai capaian yang dapat diraih. 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana, 5 yang pintar, 5 yang bodoh, 5 yang mempunyai visi misi ke depan, dan 5 yang jalan buta tanpa arah, tanpa perjalanan yang jelas, tanpa rute yang jelas, tanpa rencana, tanpa rancangan, tanpa strategi, dan dia jalan begitu saja. Pertanyaan bagi kita semua untuk renungan hari ini, saudara-saudara yang terkasih, manakah di antara kita? Kita termasuk orang yang bijaksana, ataukah kita termasuk 5 yang bodoh? Kalau hidup kita jalan begitu saja tanpa sebuah strategi, tanpa sebuah rencana, tanpa sebuah visi misi, tanpa sebuah target, maka kita adalah termasuk orang yang bodoh, yang jalan buta, tanpa rencana, tanpa perencanaan, tanpa cita-cita, tanpa arah yang jelas. Kita orang bodoh. Saudara terkasih, kehidupan ini sangat singkat. Kehidupan yang singkat ini
Yang kita tahu, kata kitab suci, 70, 80 jika kuat. Membawa kita untuk berpikir, untuk merancang kehidupan kita yang singkat ini. Kita mau kemana? Kemana arah kita? Apa yang ingin dicapai? Apa target kita? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Seorang pengusaha, seorang pemimpin perusahaan mempunyai target. Tahun ini capaiannya apa? Tahun depan apa yang ingin dicapai? 10 tahun yang akan datang seperti apa perusahaannya? 15 tahun, 20 tahun akan datang seperti apa kehidupan dia? Dia tahu dan mampu mengukurnya. Tetapi ketika kita jalan begitu saja menikmati hidup ini, masa bodoh dengan merancang, masa bodoh dengan strategi, masa bodoh dengan pencapaian, maka kita menjadi orang yang bodoh, yang sama sekali tidak mempunyai arah kehidupan, tidak mempunyai target. Hidup beriman juga mempunyai target. Setelah 10 tahun beriman, bagaimana kehidupan iman kita? Setelah 50 tahun beriman, bagaimana kehidupan kita? Setelah 60 tahun, bagaimana spiritualitas kehidupan kita? Kita mempunyai target. Dan dari target-target itu yang disebut strategi-strategi, kita menyusun strategi-strategi, kita bisa merancang apa yang bisa kita buat untuk mencapai capaian itu. Kalau kita tidak mempunyai cita-cita, kalau kita tidak mempunyai pencapaian, kalau kita tidak mempunyai visi misi, bagaimana kita menyusun apa yang harus kita buat untuk mencapai sebuah capaian itu? Seorang pendaki gunung, dia melihat gunung itu, dia mulai merancang, dia akan berhenti 5 kali. Ada perhentian, ada 5 pos yang akan dirancang, dan setiap pos itu ada capaian yang ingin dicapai. Sekian meter, sekian ketinggian, itu yang harus dicapai. Dan untuk mencapai ketinggian itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Itulah strategi kehidupan ini. Hidup yang singkat ini harus mempunyai target. Dan target itu merancang kita, membawa kita untuk mempunyai hal-hal, langkah-langkah, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang harus kita buat untuk mencapai cita-cita itu. Saudara-saudara terkasih, para sahabat insani, rancang masa depanmu, miliki visi misi kehidupanmu, buat sebuah strategi untuk menjalani kehidupan itu, dan buatlah langkah-langkah konkret untuk menjalani dan mengisi strategi-strategi itu untuk mencapai tujuan. Rohani kita pun demikian. 5 tahun ke depan, bagaimana hidup iman saya? Berikutnya, bagaimana kehidupan iman saya? Dan ketika saya mencapai usia lanjut, saya mempunyai kehidupan yang luar biasa, yang terberkati, karena telah merancangnya dengan baik dan mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Kita menjadi berkat, kita menjadi saluran rahmat, kita menjadi pendoa dan pembawa damai serta pembawa sukacita bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.